Ajaran itu seperti benih yang tertanam di tanah yang subur. Dari kabar baik itu, kita mengetahui dengan benar bahwa Allah sangat baik hati kepada kita. Kabar baik itu juga sedang disampaikan ke semua daerah di dunia. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kedua di dalam serial pembahasan Kitab Kolose dengan tema Gereja di Kolose. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Kolose 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Setiap kali kami mendoakan kalian, kami sangat bersyukur kepada Allah, Bapa dari penguasa kita, Kristus Yesus. Kami bersyukur karena mendengar bahwa kalian terus percaya penuh kepada Kristus Yesus dan sangat mengasihi semua umat Allah. Kalian tetap percaya dan saling mengasihi karena yakin bahwa kita pasti akan menerima berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita di surga. Kalian sudah belajar tentang itu dalam kabar baik tentang Yesus, yaitu ajaran benar yang sudah disampaikan kepada kalian. Ajaran itu seperti benih yang tertanam di tanah yang subur. Dari kabar baik itu, kita mengetahui dengan benar bahwa Allah sangat baik hati kepada kita. Kabar baik itu juga sedang disampaikan ke semua daerah di dunia. Dan seperti yang terjadi di antara kalian, semakin banyak orang menjadi percaya dan cara hidup mereka diubahkan. Yang mengajarkan berita itu kepada kalian adalah Epafras, sahabat kami dalam pelayanan Kristus. Dengan setia dia bekerja sebagai wakil kami di daerah kalian. Sewaktu Epafras tiba di sini, dia menyampaikan kepada kami bahwa kalian sangat mengasihi kami dan semua umat Allah dengan kasih dari Roh Kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kolose pertama ayat 3 hingga ayatnya yang ke-8. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setelah memperkenalkan diri dan menyapa saudara-saudara di ayat 1 hingga ayat yang kedua, Paulus mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan tentang beberapa hal tentang gereja di Kolose, terutama di dalam ayat 3 sampai 8. Mari kita memperhatikan apa yang Paulus tulis. Kita belajar beberapa hal yang membesarkan hati tentang gereja di Kolose yang patut kita teladani sebagai jemaat Kristen. Misalnya, perhatikan bahwa sebagai gereja yang pertama, mereka dikenal karena iman mereka di dalam Kristus Yesus. Pasal pertama ayat keempat. Apa reputasi yang luar biasa untuk dimiliki? Beberapa gereja dikenal karena menjadi pokok anggur yang mati, menjadi suam-suam kuku, seperti jemaat di Laodikia sebagaimana tercatat di dalam Wahyu 3 ayat 15. Tetapi di sini ada sebuah gereja yang begitu kuat dalam imannya kepada Yesus, karena itu mereka telah sampai kepada Paulus dalam hal ini. Mereka seperti gereja di Tesalonika sebagaimana yang tercatat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 3, ayat 6 sampai 10 dan kemudian 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Mengapa mereka memiliki reputasi tersebut? Karena mereka benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam masalah iman. Karena iman mereka adalah iman yang teguh. Mereka tidak setia pada suatu hari, kemudian tidak setia pada hari berikutnya. Imannya menjadi tebal dan tipis. Mereka mempertahankan iman mereka kepada Yesus dan melakukan kehendaknya. Reputasi apa yang kita miliki? Setiap gereja memiliki satu. Apakah itu baik, biasa-biasa saja, atau buruk?
Bukankah sangat bagus jika orang lain dapat berkata tentang kita, "Kami telah mendengar tentang imanmu di dalam Yesus Kristus." Jika kita tetap teguh dalam iman kita, pada waktunya mereka akan melakukannya. Perhatikan juga bahwa sebagai gereja, hal yang kedua, mereka dikenal karena kasih mereka kepada semua orang kudus. Pasal pertama ayat yang keempat, reputasi baik mereka termasuk kasih serta iman. Terhadap Yesus mereka menunjukkan iman. Terhadap saudara-saudara mereka menunjukkan kasih. Bukan hanya kasih satu sama lain, tetapi kasih untuk semua orang kudus, termasuk yang ada di tempat lain. Jika kita menginginkan reputasi yang sama, dan setiap gereja Kristus yang benar harus melakukannya, kita bisa rajin dalam mengasihi satu sama lain, berusaha untuk lebih mengenal dan melayani satu sama lain. Kita dapat menunjukkan kasih kita kepada semua saudara dengan memanfaatkan pertemuan dan nyanyian bersama. Kita dapat meminta Tuhan untuk membantu kita meningkatkan dalam hal ini. 1 Tesalonika 3 ayat 12. Kita bisa saling mendorong untuk meningkatkan kebajikan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 9-10. Iman yang benar-benar kuat di dalam Yesus dan kasih kepada saudara-saudara adalah sesuatu yang langka di banyak gereja. Sehingga gereja manapun yang unggul dalam kebajikan ini akan segera dikenal karena itu. Tetapi ketika kita melanjutkan pemeriksaan teks kita perhatikan juga bahwa di gereja Kolose, hal yang ketiga, Injil menghasilkan buah di antara mereka. Pasal pertama ayat 5-6. Injil yang berbicara tentang harapan yang di surga telah menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka di dunia. Tidak hanya dalam hidup mereka, tetapi di seluruh dunia. Kita telah melihat jenis buah yang dilahirkan oleh Injil, yakni iman kepada Yesus, mengasihi saudara. Dalam menghasilkan buah seperti itu, mereka membuktikan bahwa mereka benar-benar adalah murid Yesus. Apa kunci untuk menghasilkan buah tersebut? Perhatikan bahwa mereka telah menghasilkan buah sejak kamu mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan benar. Pasal pertama ayat 6. Dengan mengetahui apa atau mengerti kasih karunia Tuhan, mereka termotivasi dengan baik untuk menghasilkan buah. Jadi sekarang, mereka yang benar-benar memahami kasih karunia Tuhan akan lebih mungkin menanggapi dalam pelayanan yang penuh syukur kepada Tuhan. Apa yang memotivasi seseorang untuk berbuah? Sederhananya, itu adalah perkenanan yang tidak layak yang telah Allah tunjukkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kita dapat meringkas anugerah Allah ini dengan mendefinisikan beberapa istilah kunci, yakni penghukuman karena bersalah. Kita bersalah karena dosa. Kita berdiri di hadapan Allah dan dalam bahaya kematian kekal. Roma 3 ayat 23, kemudian pasal 6 ayat 23. Lalu yang berikutnya adalah berdosa. Ini menjadikan manusia sebagai manusia yang berdosa dan bersalah. Kita juga menemukan diri kita terpisah dari Tuhan sebagaimana yang tercatat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Lalu korban pengganti. Tetapi di dalam kasih dan belas kasihan Allah, Allah mengutus Yesus untuk menjadi korban bagi dosa-dosa kita, untuk memenangkan murka Allah yang adil dan benar. Kita perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Lalu ada pembenaran. Dengan menanggapi dalam iman yang taat, kita dapat dibenarkan, dinyatakan tidak bersalah berdasarkan pengorbanan Yesus menggantikan kita. Roma 3 ayat 21-26. Lalu yang berikutnya adalah rekonsiliasi, yakni bebas dari kesalahan dosa. Kita sekarang dapat diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. 2 Korintus 5 ayat 17-20. Pengudusan berdasarkan kematian Kristus. Kita juga dapat dipisahkan dalam pelayanan bagi kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 17-18, ayat 20-22. Semakin seseorang memahami konsep-konsep ini dan implikasinya, semakin besar kemungkinan mereka juga akan berbuah. Sebagai kesimpulan, melalui Epafras, gereja di Kolose telah mendengar tentang kasih karunia Allah yang luar biasa ini.
Dan melalui Epafras, Paulus telah mendengar tentang kasih mereka yang luar biasa yang merupakan buah dari tanggapan mereka terhadap kasih karunia ini. Memang gereja di Kolose memiliki kualitas yang mengagumkan, yang sebaiknya kita teladani, bukan untuk kemuliaan bagi diri kita sendiri, melainkan agar Tuhan dan anaknya dimuliakan. Karena hanya dengan kasih karunia-Nya, kita dapat meneladani gereja di Kolose. Apakah kita memiliki iman kepada Yesus? Apakah kita mengasihani saudara-saudara kita? Mari kita pastikan untuk membiarkan kasih karunia Tuhan memiliki efek yang diinginkan dalam hidup kita. Jika kita tidak pernah menanggapi kasih karunia Tuhan, mengapa tidak memulainya dari sekarang? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita senantiasa. Shalom.